Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Terakhir kita sudah membahas salah satu nama dan sifat Allah, yaitu Al-Fattah. Sekarang kita masuki yang berikutnya, yaitu As-Sami'. Makna As-Sami' adalah yang maha mendengar. Salah satu di antara nama dan sekaligus sifat Allah adalah As-Sami'. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 50 ayat yang menerangkan Allah itu As-Sami'. Seperti Al-Mujadilah ayat yang pertama, Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha sami'un basir." Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebat kamu, hai Muhammad, tentang suaminya. Dia curhat kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Sesungguhnya Allah Sami'un Basir. Allah itu maha sami', maha mendengar, dan juga maha melihat. Juga dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13 Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Juga dalam surah Al-Baqarah 127 Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingat ketika Ibrahim mengangkat fondasi dari Ka'bah, juga Ismail. Kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi banyak ayat yang menjelaskan Allah As-Sami'. Kadang memakai alif lam, kadang tidak. Dengan makna yang sama. Artinya maha mendengar. Ya. Apa penjelasan rinci atau detail dari As-Sami'? Makna As-Sami' adalah zat yang mendengar seluruh suara dalam berbagai macam bahasa, dalam beragam keperluan, dan pendengarannya itu meliputi semuanya, baik yang sirr, yang dibisikkan, atau bahkan yang diucapkan dalam hati, apalagi yang diucapkan secara keras. Semuanya terdengar tanpa ada yang samar, tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-10. Kata Allah, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar. Kata Allah Azza wa Jalla, sama saja bagi kalian. Apakah orang yang membisikkan ucapannya atau mengeraskan suaranya, atau orang yang bersembunyi di malam hari, atau yang muncul tampil di siang hari.
Semuanya serba terdengar, serba terketahui. Tidak ada perbedaan baik ucapan yang dibisikkan secara lirih ataupun yang dibisikkan dalam hati ataupun yang diucapkan secara keras, tidak ada perbedaan. Semua terdengar, semua terketahui secara jelas gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengarannya itu meliputi seluruh suara. Tidak ada suara yang samar, tidak ada suara yang tersembunyi, tidak ada suara yang saru. Dan pendengarannya itu mencakup seluruh suara tanpa ada yang terabaikan. Satu suara pun. Kalau kita mendengar banyak suara, tapi konsentrasi kita hanya fokus kepada satu suara, yang lain suara yang terdengar tetapi maknanya tidak tertangkap. Kan gitu ya? Kalau kita ada 10 orang yang berbicara di hadapan kita dalam waktu yang sama dengan ucapan yang berbeda, dengan suara yang keras atau perlahannya juga berbeda. Kita bingung, tidak bisa menangkap semuanya. Terdengar semuanya tapi tidak bisa menangkap maknanya. Itu kita karena kelemahan. Adapun Allah tidak, seluruh makhluk berbicara di waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda, dengan aksen yang beragam, seluruhnya terfahami, tertangkap, terdengar secara jelas dalam bentuk atau dengan kadar pendengaran yang sama. Tidak ada yang samar, yang terabaikan, yang tidak terfahami, enggak ada. Semuanya sama. Berkata Imam Ahmad dan juga ulama ahli hadis yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Laqad ja'atil mujadilah ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukallimuhu. Wa ana fi nahiyatil bait ma asma'u ma taqul. Fa'anzalallahu azza wa jalla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, segala puji bagi Allah yang pendengarannya mencakup seluruh suara. Ada seorang wanita yang mendebat, tukang mendebat, datang kepada Nabi SAW. Berbicara kepada beliau, aku saat itu ada di pojok rumah, aku tidak mendengar apa yang diucapkan oleh wanita itu. Padahal di satu ruangan yang sama. Tapi Aisyah agak jauh di pojok. Aisyah menyatakan, ma asma'u ma taqul. Aku tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu. Lalu Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya dan curhat atau mengeluh kepada Allah. Dan Allah maha mendengar ucapan dialog kalian berdua. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat lain berkata Aisyah, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kullasyai'. Maha barokah Allah yang pendengarannya menjangkau segala sesuatu. Ya. Bahkan seandainya seluruh jin dan seluruh manusia dari awal sampai akhir, bayangkan andai seluruh makhluk manusia dan jin dari awal sampai akhir hidup di satu zaman yang sama, lalu mereka itu semuanya meminta kepada Allah di waktu yang sama, di detik yang sama, mengemukakan, meminta, berdoa dengan keperluan yang beragam.
dengan bahasa yang berbeda, dengan dialek yang tidak sama. Bayangkan, entah berapa triliun makhluk. Jin dan manusia dari awal sampai akhir di waktu yang sama di satu tempat, mereka berdoa meminta kepada Allah. Bahasanya tentu saja berbeda, ada ribuan bahkan mungkin jutaan bahasa. Dialeknya juga berbeda. Isi permintaannya masing-masing tidak ada yang sama dengan yang lainnya. Semuanya di waktu yang sama, detik yang sama, di tempat yang sama berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mendengar semuanya, memahami semuanya di waktu yang bersamaan tanpa tertukar, tanpa ada yang terabaikan, tanpa ada yang tidak terfahami. Semuanya terjangkau oleh pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk pasar, ya kita nih, setiap pedagang berteriak dengan bahasa yang sama, tapi penawaran berbeda, kalimat berbeda, logat aksen yang berbeda. Bahasanya paling bahasa daerah dan bahasa Indonesia gitu ya. Kita kawur, ya. Kita bingung ya. Tidak bisa menangkap semuanya. Paling hanya satu dua yang terfahami, yang tertangkap. Yang lainnya tidak. Di waktu yang bersamaan. Padahal hanya beberapa bahasa dan beberapa orang, ratusan atau puluhan orang kita sudah tidak mampu menangkap semuanya. Hanya satu dua. Allah mah seluruh makhluk jin dan manusia di waktu yang bersamaan meminta, berdoa kepada Allah dengan permintaan yang tidak ada yang sama, bahasa yang berbeda, lahjah, aksen, logat yang juga berbeda. Semuanya tertangkap, terjangkau, terfahami tanpa ada yang tertukar, tanpa ada yang samar bagi Allah Azza wa Jalla. Salah satu dalilnya adalah sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni wa a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi syai'a illa kama yanqusul mukhayyat idza udkhila al-bahr. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir di antara kalian, dari zaman Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat, baik manusia ataupun jin, seandainya semuanya berada di satu tempat yang sama, lalu semua meminta kepadaku, lalu aku berikan seluruh permintaan itu. Ada yang minta harta, ada yang meminta segala macam, semuanya Allah berikan. Maka hal itu tidak mengurangi kekayaan yang ada pada diriku sedikit pun, kecuali tak ubahnya seperti sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan yang sangat luas. Dan hadis ini mengisyaratkan beberapa hal. Selain Allah itu maha kaya raya, dengan kekayaan yang tidak bisa dibayangkan, juga mengisyaratkan Allah memahami seluruh bahasa, mendengar seluruh suara. Karena semua manusia meminta dengan bahasanya masing-masing di waktu yang sama. Dan memintanya dengan sir, kadang ada yang hanya di dalam hati. Allah mengetahui, pendengaran Allah semuanya menjangkau, tanpa ada yang terabaikan satupun. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, berkata Abu Musa Al-Asy'ari, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar,
Fakunna idza alawna kabbarna. Faqal irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba walakin tad'una sami'an basiran qariba. Kata Abu Musa, kami sedang berada dengan Nabi SAW dalam sebuah safar. Barang-barang safar dengan Nabi SAW. Dan apabila kami nanjak, kami bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar gitu. Memang disunnahkan kalau nanjak, kita bertakbir. Baik nanjak itu kita jalan atau lari atau berkuda berkendaraan. Kita pakai mobil kemudian jalanan nanjak takbir. Atau naik tangga takbir. Atau naik lift ketika naik si liftnya itu takbir. Atau ketika naik pesawat kemudian take off. Itu kan naik ke atas takbir. Dan kalau turun apa? Tasbih. Baik ketika landing pesawat turun kan? Pakai lift turun. Pakai tangga atau eskalator turun. Atau ketika pakai sepeda, motor, mobil tapi mudun. Mudun bahasa Indonesia apa? Turunan. Jadi nuruk tug mudun tuturubun subuh-subuh muruku sulukus muruku sunu. Nah, itu tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah begitu. Jadi kata Abu Musa, ketika kami safar bersama Nabi SAW, ketika nanjak kami bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar. Ditegur oleh Nabi SAW. Bukan ditegur karena takbirnya, tapi karena kerasnya suara. Takbirnya benar. Tapi ulah ngagorowok, gitulah. Jangan teriak. Maka kata beliau, irba'u ala anfusikum. Kasihani diri-diri kalian, berlemah lembutlah kalian kepada diri-diri kalian. Makna irba'u itu artinya irfaqu bi anfusikum. Berlemah lembut kalian kepada diri kalian. Kasihan kan lagi capek, lagi panas, nanjak, teriak. Berteriak itu mengeluarkan tenaga, energi, power apa tidak? Ya iyalah. Hei, kata Nabi SAW, kasihani diri-diri kalian. Karena kalian tidaklah berseru kepada yang tidak mendengar apa, yang asam, yang tuli. Kalian tidaklah mendengar, kalian tidaklah berteriak kepada yang tuli dan gaib, yang jauh, enggak. Tapi kalian berseru kepada yang maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat. Walaupun takbirnya lirih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dengar apa tidak? Ya pasti mendengar. Tak ada bedanya baik lirih ataupun teriak. Ruginya kalau teriak, energi yang keluarnya lebih besar. Makanya irba'u ala anfusikum. Maknanya irfa'u bi anfusikum fala tukallifuha bi raf'i aswatikum. Fa innahu la hajata ila dhalik. Fa inna man tukabbirunahu sami'un basirun yasma'ul aswatul khafiyah kama yasma'ul jariyah. Kama yasma'ul jahriyah. Maknanya berlemah lembutlah kalian kepada diri-diri kalian. Jangan memaksa-maksakan diri dengan meninggikan suara kalian. Karena tidak perlu melakukan hal itu. Karena zat yang kalian besar-besarkan dengan takbir kalian adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, mampu mendengar seluruh suara yang sir, yang berbisik, yang lirih, sebagaimana juga mampu mendengar suara yang keras tanpa ada perbedaan. Mau keras, mau lirih, tak ada bedanya. Sama. Allah maha mendengar, ya. Termasuk Allah juga mengingkari sangkaan orang-orang musyrik yang mengira bahwa Allah tidak mendengar bisik-bisik mereka.
Orang musyrik itu orang yang yakin dengan keberadaan Allah, yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Tahu dan mereka menyembah Allah. Orang musyrik menyembah Allah, iya menyembah Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah bukan karena tidak mau menyembah Allah, tapi tidak mau menyembah hanya Allah sebagai satu-satunya sembahan. Itu yang mereka tidak mau. Mereka siap menyembah Allah, tapi juga harus dibolehkan menyembah yang lainnya. Itu yang menyebabkan mereka musyrik. Oleh karena itulah maka mereka meyakini keberadaan Allah. Adanya Allah mereka tak yakin. Nah, salah satu suudzon mereka, buruk sangka mereka kepada Allah, kalau mereka bisik-bisik Allah nggak dengar. Oleh Allah dibantah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-80. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar bisik-bisik dan suara lirih mereka? Ya, kami mendengar. Bahkan selain Allah mendengar, para utusan kami yaitu para malaikat ada di samping mereka mencatat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tak ada satupun ucapan, kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Mencatat tuh. Itu para utusan Allah dari kalangan para malaikat yang mencatat. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ijtama'a indal baiti Qurasyan wa Thaqafi atau Thaqafiyan wa Qurasy. Kathiratus syahmi butunihim. Qalilatu fiqhi qulubihim. Faqala ahaduhum, atarawna anna Allah yasma'una ma naqul? Qala al-akhar yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfayna. Wa qala al-akhar in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfayna. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada di satu rumah berkumpul 3 orang, 2 orang Quraisy dan 1 orang Thaqaf, Bani Thaqif. 2 marga yang berbeda, 3 orang, atau 2 orang Thaqaf atau 1 orang Quraisy, pokoknya bertiga lah. Perut-perut mereka buncit, tapi kecerdasan mereka kurang. Salah satu di antara mereka berkata, apakah menurut kalian Allah itu mendengar apa yang kita omongkan ini? Mereka kan lagi ngomong diskusi, membicarakan keburukan gitulah. Mereka, salah satunya di antara mereka mengatakan, apa Allah dengar nggak apa yang kita omongkan nih? Salah satu menjawab, kalau kita ngomongnya keras, dia dengar. Tapi kalau kita berbisik, tidak dengar. Dikira kayak orang ya. Orang kalau umpamanya mendengar suara keras, dengar. Tapi kalau berbisik, enggak. Kalau ada 3-4 orang, anak-anak biasanya, salah satu di antara berbisik ke telinga kawannya, merebed-bed. Biasanya ayat itu dihaur ngambang, merebed-bed, merebeja, baru dibisikkan. Yang lain tidak mendengar, itu orang. Makanya orang itu mengatakan kalau kita ngomong keras Allah dengar, kalau kita ngomong berbisik tidak. Ditempas oleh yang satu lagi, ditempas itu dijawab oleh yang satu lagi. Kalau kita ngomong keras Allah dengar, berarti Allah juga mendengar walaupun kita berbisik. Berdasarkan peristiwa inilah maka Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran.
Ayat yang terdapat dalam surah Fussilat mulai ayat 22 sampai ayat 24. Allah berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kata Allah, kenapa kamu mengira bahwa kamu bisa menyembunyikan persaksian dari pendengaran kamu, penglihatan kamu, ataupun kulit-kulit kamu? Apa kamu mengira begitu? Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa kamu bisa menyembunyikan apa yang disaksikan oleh pendengaran kamu. Kalau kita berbisik, apakah telinga kita mendengar? Ya mendengar. Kulit kita juga mendengar. Dan kelak akan menjadi saksi. Kata Allah, jangan kamu mengira kamu bisa menyembunyikan apa yang disaksikan oleh pendengaran kamu, apa penglihatan kamu, dan kulit-kulit kamu. Tapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian lakukan. Jadi di dalam konteks ayat ini mengandung dalil tentang buruk atau rusaknya keyakinan mereka tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Salah satunya mereka mengira Allah itu pendengarannya terbatas. Kalau kita berbisik Allah nggak dengar. Dibantah oleh Allah. Dzalikum dhannukum alladzi dhanantum birabbikum. Itulah dugaan kalian yang kalian duga tentang Rabb kalian, tentang Allah. Suudzon, buruk sangka, disangkanya kalau berbisik Allah nggak dengar. Ardakum, Allah akan binasakan kalian. Fasbahtum minal khasirin, lalu kalian jadilah orang-orang yang rugi. Fa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Jadi kalau kata Allah Azza wa Jalla, kalian ini suudzon kepada Allah, telah berburuk sangka, disangkanya Allah nggak dengar bisik-bisik mereka. Ardakum, Allah binasakan mereka. Fasbahtum minal khasirin, lalu kalian menjadi orang-orang yang rugi. Jadi ini semua menjelaskan bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup segala suatu suara. Baik yang diucapkan, yang dibisikkan, atau kata orang Sunda yang digerenteskan di nahate. Itu nggak ada terjemahan yang pas dalam bahasa Indonesia. Disebutnya dibisikkan dalam hati. Allah dengar, Allah tahu. Adapun pendengaran bila diidhafatkan, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, ada dua makna. Makna pertama, sam'un yata'allaqu bil masmu'at fayakunu ma'nahu idrakus saut. Pertama, pendengaran yang berkaitan dengan objek atau suara yang didengar. Baik keras, lirih, pelan, atau bahkan berbisik dalam hati. Allah mendengar semuanya. Makna mendengar itu Allah menjangkau seluruh suara tersebut, sekecil apapun. Kalau kita kan suara dengan frekuensi di bawah 20 Hz ya, tidak mendengar, atau di atas 20 kHz juga tidak mendengar. Konon katanya, kelelawar itu mampu menangkap suara yang frekuensinya di bawah 20 atau di atas 20 kilo. Makanya kalau seperti Radio Roja ini gelombangnya berapa? 14,6 kilo, 1476 kHz. Atau 1.476 Hz ya. Ya. Di atas 20.000
Kita nggak bisa mendengar. Banyak suara yang dianukan di atas. Tapi kita tidak bisa mendengar karena terlalu tinggi. Konon katanya kelelawar bisa menangkap suara itu ya. Tapi mungkin di atas frekuensi tertentu kelelawar tidak bisa, di bawah frekuensi tertentu kelelawar juga nggak bisa. Tapi Allah mas sekecil apapun frekuensi suara itu dan setinggi apapun semuanya serba terdengar oleh Allah SWT. Bahkan apa yang dibisikkan dalam hati manusia. Itulah makna sama yang pertama, idrakus saut. Mampu menjangkau, menangkap seluruh suara, kecil ataupun besar frekuensinya. Makna kedua, sam'un bimaknal istijabah, mendengar dengan makna mengabulkan, memenuhi permintaan. Kita juga sering kan kalau kita mengajukan usulan kepada atasan kita, pimpinan kita, bos kita, lalu usulan itu diterima dan dikabulkan, kita omongkan apa? Kita katakan bos kita mendengar usulan kita. Mendengar itu apa? Mengabulkan apa yang kita usulkan. Kalau umpah kita suara teriak-teriak, usul begini usul, tapi tidak dikabulkan, kita katakan bos tidak mendengar keluhan kita nih. Tidak mendengar itu apakah artinya si bos itu tuli? Enggak. Mendengar enggak bos itu? Mendengar karena kita ngomongnya teriak-teriak. Tapi kenapa kita katakan tidak mendengar? Maksudnya tidak mengabulkan. Itu makna mendengar yang kedua. Demikian juga makna mendengarnya Allah kepada ucapan manusia, makna yang kedua adalah memenuhi, mengabulkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim 39, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Allah maha mendengarkan semua doa. Maksudnya mengabulkan doa. Termasuk ucapan yang kita ucapkan ketika i'tidal, bangkit dari ruku. Apa yang kita lakukan? Sami'allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Mendengar di sana maknanya mengabulkan. Mengabulkan permintaan doa orang yang mengawali doanya dengan memuji Allah SWT. Inilah dua jenis mendengar. Pertama menangkap suara, yang kedua mengijabah. Adapun jenis yang pertama, mendengar dalam arti menangkap suara, ada 3 macam. Macam yang pertama, ma yuqsadu bihit tahdid. Mendengar dalam arti mengancam. Mendengar di sini berarti mengancam tuh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apa mereka mengira bahwa kami tidak mendengar bisik-bisik mereka, isi hati mereka? Mendengar loh, awas, hati-hati macam-macam. Kan gitu ya? Jangan macam-macam. Itu ancaman tuh. Makanya jangan ngomong sembarangan. Apa kamu kira saya tidak mendengar gibahan kamu, fitnahan kamu ke saya? Nah, mendengar di sana mana yang ngancam? Awas, saya laporkan loh kamu ke polisi. Dengan tuntutan, tuduhan, mencemarkan nama baik dan menebarkan kebencian. Itu mendengar di sana tuh maknanya mengancam. Dalam surah Ali Imran 181 Allah menyatakan, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah miskin, kita kaya. Orang-orang Yahudi ketika mendengar ada ayat yang menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Oh, Allah butuh pinjaman. Kalau begitu Allah fakir. Fakir itu maknanya butuh.
Karena kondisi yang lemah, kondisi ekonomi miskin. Makanya orang Yahudi menyatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah fakir, kita kaya. Diomongkan di antara sama mereka. Allah dengar. Kata Allah, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina yaqalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata Allah fakir, kita kaya. Makna mendengar itu awas tuh. Nanti diazab atas ucapan kalian tuh. Inilah makna yang pertama atau jenis yang pertama dari makna mendengar, artinya tahdid, ancaman. Awas, hati-hati, wanti-wanti. Saya dengarlah omongan kamu dan akan diberikan balasan. Kedua, ma yuqsadu bihi ta'yid. Kedua, mendengar dengan makna memberikan dukungan, memberi support, menguatkan. Seperti ketika Allah mengutus dua orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Mendatangi Fir'aun. Laknatullahi alaih. Tapi kan Nabi Musa ini takut nih. Nabi Harun juga takut karena jahatnya Fir'aun. Apakah takut sebenarnya syirik? Enggak. Tapi takutnya takut tabi'i. Takut yang manusiawi, takut kepada orang jahat yang nyata-nyata jahatnya ya lumrah wajar ya. Takut kepada singa ya lumrah dan wajar. Kita berantem dengan singa ya kalah kita. Tenaganya lebih kuat, gerakannya lebih lincah ya. Walaupun senjata kita lebih banyak. Kita bisa mukul, bisa nyolok, bisa ngigit, bisa nendang. Tapi singa cuma dua, punya cakar dan gigi. Nggak bisa nonjok, nggak bisa nendangnya. Tetap kita kalah. Takut. Takut kepada corona. Tidak bisa dilawan itu mah. Cuma bisa diantisipasi, dihindari. Jangan coba-coba lawan. Yuk lawan corona. Nggak bisa dilawan. Dan nggak kelihatan. Tapi dihindari. Ya, diantisipasi biar corona mati sendiri. Dengan cara ada APD ketat, ya. APD itu naon singkatanna? Alat pelindung diri. Ada masker ya, desinfektan, hand sanitizer gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu mati sendiri tuh nanti ya. Bukan dilawan. Dilawan kita kalah. Mana corona? Ayo berantem. Kalah kita ya. Kecil. Makanya tidak bisa dilawan. Takut? Ya boleh. Takut tapi. Nabi Musa, Nabi Harun juga takut kepada Fir'aun. Tapi apa kata Allah SWT? Allah menyatakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku akan bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Mendengar ucapan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika dialog dengan Fir'aun, mendengar juga ucapan Fir'aun. Itu berupa dukungan, tenang, saya dengar, saya lihat. Artinya apa? Nanti dilindungi, nanti ditolong, nanti dikuatkan, dikokohkan. Maka maksud asma wa ara, aku melihat, aku mendengar dan aku melihat, artinya ayu ayyida Musa wa Harun bidzikri kaunihi ma'ahuma yasma wa yara. Maknanya adalah Allah menguatkan, mendukung Musa dan Harun dengan menerangkan bahwa Allah menyertai kedua-duanya dan Allah melihat serta mendengar. Dikuatkan. Inilah jenis yang kedua dari makna mendengar. Yang ketiga, ma yuqsadu bihi bayanul ihatah. Yang ketiga, mendengar dalam arti menjangkau suara. Mampu menangkap suara sekecil apapun, setinggi apapun. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma.
Innallaha sami'un basir. Ya. Nah, oleh karena Allah Maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, mendengar apapun, maka Allah Azza wa Jalla kemudian membandingkan dengan sesembahan-sembahan yang disembah oleh manusia yang tuli, gak bisa mendengar apapun. Dan itu sebuah penyembahan yang batil sebatil-batilnya. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berbuat apapun. Allah menjelaskan bahwa yang berhak diibadati itu hanyalah Allah, zat yang maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, maha melihat dengan penglihatan yang sempurna. Dan Allah menjelaskan perbandingan antara sifat Allah yang sempurna dengan sifat berhala-berhala yang maha kurang, maha rendah, maha hina di banyak ayat. Salah satunya adalah Al-Quran. Surah Ghafir ayat yang ke-20 Allah berfirman, Wallahu yaqdi bil haqqa walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai' innallaha huwas sami'ul basir. Allah menetapkan setiap ketetapan dengan benar, sedangkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak menetapkan sesuatu pun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Diperbandingkan tuh. Juga dalam surah Maryam ayat 41 sampai 42 Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abat lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Ceritakan olehmu di dalam kitab tentang Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim ini seorang siddiq dan seorang nabi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Hei bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berbuat apapun?" Masih mending bayi. Bayi ketika menggenggam sesuatu, kita ambil sesuatu itu, dia ada usaha mempertahankan. Ketika kerbut, nangis dia ya, ada respon. Coba kalau patung berhala, lagi namprak si tangannya begini, patungnya yang disembah, simpen kue ya. Datang seekor lalat, trep entrep. Dina kue, entrep tenaun. Hinggap, diambil itu kue sepotong. Nah, apakah itu si patung bisa mempertahankan? Kep, tiba-tiba si tangannya yang tadinya buka menjadi nutup? Enggak. Atau diambil lagi? Enggak. Enggak bisa bergerak, enggak bisa berkedip, enggak bisa melakukan apapun. Hei bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa melakukan apapun? Diperbandingkan ya dengan Allah Azza wa Jalla. Juga dalam Al-Quran di dalam surah Al-A'raf 194-195 Allah berfirman, Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhan yasma'una biha Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka adalah hamba-hamba seperti kalian. Silakan kalian berdoa kepada mereka dan biarkan mereka mengijabah doa itu bagi kalian kalau kalian benar. Apakah mereka itu punya kaki dengan itulah mereka berjalan?
Apakah mereka punya tangan yang dengan tangan itu mereka itu bertindak? Apakah mereka itu punya mata, dengan mata itu mereka melihat? Apakah mereka punya telinga yang dengan telinga itu mereka mendengar? Katakan olehmu, panggil sekutu-sekutu kalian, kemudian timpakan tipu daya kalian dan jangan ditunda-tunda. Jadi Allah nyindir tuh sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah mah ya tuli, ya bisu, ya buta, yang gak bisa berbuat apapun. Sedangkan Allah maha mendengar, maha melihat, maha kuasa dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna. Inilah penjelasan tentang kemaha mendengaran Allah SWT. Adakah efek dari keimanan kita bahwa Allah maha mendengar? Tentu saja besar. Keimanan seorang hamba bahwa Allah itu mendengar melahirkan sikap muraqabah, hati-hati, waspada. Bakal menjaga lisannya, memelihara ucapannya, karena semua ucapannya, semua lisannya, semua yang keluar dari mulutnya didengar oleh Allah, dicatat dan akan dibalas, dipertanggungjawabkan. Ya, terus selalu memperbanyak zikir, syukur dan melakukan banyak ucapan-ucapan yang baik di mata Allah Azza wa Jalla, memperbanyak munajat, memperbanyak berdoa, bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama As-Sami' yang agung ini. Dan di dalam Al-Quran, para Nabi alaihimussalatu wassalam dalam doa-doa mereka banyak bertawasul dengan nama Allah As-Sami' ini. Coba umpamanya perhatikan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berfirman bahwa Ibrahim berkata, Inna Rabbi la sami'un du'a. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar seluruh doa. Juga ucapan Ibrahim dan Ismail dalam surah Al-Baqarah 127. Mereka dua-duanya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal-amal kami karena sungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Juga Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam meminta agar diberikan turunan, anak yang salih. Padahal beliau itu seorang yang sudah sepuh dan istrinya juga wanita yang mandul. Tapi beliau tidak pernah putus asa dari meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhir doanya itu, Rabbi habli minas Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan untukku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang turunan yang soleh. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya Engkau maha mendengar semua doa. Itu ada dalam surah Ali Imran ayat 38. Juga istrinya Imran. Istrinya Imran ini siapa? Ibunda dari Maryam alaihissalam. Atau nenek dari siapa? Dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ketika mengandung, yang dikandungnya adalah Maryam, beliau bernazar untuk menghibahkan anak yang dikandungnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau berdoa dan doanya menyebut nama Allah As-Sami. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 35 Allah menerangkan, Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Terimalah nadarku ini ya Allah, karena sungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Itu para nabi dan orang-orang soleh selain nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, termasuk istrinya Imran, ibunda Maryam, ya, yang berdoa minta diterima amalnya, nazarnya, lalu menyebut nama Allah dengan nama As-Sami, lalu Allah Azza wa Jalla menjawab seluruh doa mereka, mengijabah. Nabi Zakaria yang secara
hissi ya, secara medis, secara empiris, secara faktual, secara logika. Tidak akan mungkin memiliki anak. Pertama beliau sudah sepuh, istrinya sudah sepuh, dan juga istrinya mandul. Tapi dengan kekuatan doa, Masya Allah, Allah berikan anak di akhir, di masa tuanya, yaitu lahirlah Yahya. Demikian juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demikian juga istrinya Imran. Bahkan termasuk doa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, agar beliau itu kan mujizat sekaligus godaan atau ujian bagi beliau. Beliau itu orang yang sangat tampan, luar biasa, kasepnya luar biasa. Siapapun wanita yang melihatnya akan tergila-gila. Kira-kira itu menjadi godaan enggak bagi beliau? Ya iyalah. Beliau juga manusia biasa yang punya syahwat. Takut tergoda dengan wanita, beliau minta perlindungan kepada Allah, dan salah satu Asmaul Husna yang beliau sebut adalah As-Sami'. Maka Allah mengijabah doanya. Allah palingkan beliau dari godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 34 Allah berfirman, "Fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim." Allah mengijabah doa Nabi Yusuf. Lalu Allah memalingkan Yusuf dari tipu daya godaan para wanita, karena sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Termasuk ketika kita manusia biasa terasa lagi digoda oleh setan, doanya apa? Bukan istighfar, tapi isti'adah. Isti'adah itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dan ketika Allah menyuruh kita memberikan atau meminta perlindungan dari godaan setan, Allah menyebutnya dengan menyebut nama As-Sami'. Dalam surah Fussilat 36 Allah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas samiul alim." Dan apabila kamu dikenai oleh salah satu godaan dari godaan syaitan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Nah, setelah menyuruh meminta perlindungan kepada Allah, Allah menyebut As-Sami'. Innahu huwas samiul alim. Karena sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, inilah penjelasan tentang As-Sami', salah satu di antara nama dan sekaligus sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Kepada Cepi Septina dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi di pagi hari ini. Dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian online Tarbiyah Sunnah pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala di pagi hari ini. Silakan antum yang akan bertanya melalui line telepon langsung di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Dan sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Alamsyah di Cimahi. Bapak Alamsyah. Silakan Pak Alamsyah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pendengaran anak kurang bagus, tetapi anak mendengarnya samar-samar atau tercampur antara sami'un dan sami'ul. Jadi yang benar itu sami'un alim atau sami'ul alim. Iya. Pakai ain atau tanwin atau pakai alif lam gitu Pak ya? Iya, betul. Taib. Sudah Pak? Tidak, itu hanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alamsyah di Cimahi, barakallahu fiik. Dua-duanya benar, bisa sami'un alimun, bisa
As-Sami'ul Alim. Bisa pakai alif lam, bisa pakai tanwin. Tapi tidak boleh ada dua-duanya. Ya alif lam, ya tanwin. As-Sami'un al-Alimun. Nggak boleh. Jadi tanwin dengan alif lam adalah dua tanda isim yang tidak boleh berjumpa di satu kata. Kalau ada alif lam, buang tanwin. Kalau ada tanwin, buang alif lam. Ya. Jadi bisa Sami'un Alimun, bisa As-Sami'ul Alim. Ya, contohnya dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, Innallaha sami'un basirun. Innallaha sami'un basir, ya. Itu dengan tanwin tanpa alif lam. Tapi dalam surah Asy-Syura ayat yang 11 Allah berfirman, Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. As-sami'ul basir, ya. Ini pakai alif lam. Jadi baik pakai alif lam ataupun pakai nun, pakai tanwin, dua-duanya ada di dalam Al-Quranul Karim dan dua-duanya boleh dan maknanya sama. Itu hanya tergantung dari apa yang namanya i'rab, dari struktur kalimat, dari jabatan kata di dalam kalimat tersebut. Tapi maknanya sama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya yang kedua melalui line telepon. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal. Iya, kaifa ya Ustaz? Alhamdulillah, hayakallah wa anta, kaif halak? Bi khairin walhamdulillah. Barakallahu fiik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kuntum. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Allah Maha mendengar baik yang zahar ataupun yang disirkan. Pertanyaannya, kalau kita sholat, kita sirkan saja dari awal hingga akhir, apakah sholat kita diterima Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fiik, bertanya, bila bacaan sholat dari awal sampai akhir disirkan, yang dimaksud dengan disirkan ini mungkin ada dua, ya. Pertama, kata orang Sunda, digerenteskeun dina hate. Artinya hanya dibisikkan dalam hati, tanpa ada gerakan lisan. Kalau yang dimaksud sir ini begini, ya, hanya dibisikkan dalam hati, tapi mulutnya terkatup, mingkem, balem, maka itu tidak boleh. Itu keliru, itu kesalahan. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran atau zikir atau doa-doa itu adalah amalan lisan. Bukan amalan hati semata-mata, tapi hati harus mengikuti, menghayati. Tapi lisan harus beramal. Ada getaran lidah, gerakan lidah, ada gerakan bibir. Maka karena zikir, doa, termasuk juga baca Al-Quran yang kita baca dalam sholat adalah amalan pokok bagi lisan, harus ada gerakan lisan. Wajib ada gerakan lisan. Jadi kalau sir yang dimaksud dibisikkan dalam hati maka salah, keliru. Kedua, kalau yang dimaksud sir di sana adalah ada gerakan lisan cuma tidak terdengar suara kecuali oleh diri kita sendiri. Kata orang Sunda diharewoskeun. Jadi ada digerenteskeun, aya diharewoskeun, dalam bahasa Sunda jelas. Kalau digerenteskeun cuma berbisik dalam hati, kalau diharewoskeun ada gerakan lisan dan bibir, cuma suaranya samar. Itu namanya ngaharewos, bahasa Indonesia berbisik. Berbisik ada gerakan lisan dan ada gerakan bibir tapi suaranya samar. Itu sir, dalam bahasa Arab namanya juga sir. Maka kalau sir begini boleh. Sah, iya sah. Ya. Kecuali kalau sholat jahriyah, ya Al-Fatihah dan suratnya dikeraskan di rakaat pertama dan kedua walaupun tidak wajib. Siapa yang tidak mengeraskan suara ketika maghrib, isya dan subuh, maka tetap saja sah. Asal ada gerakan lisan,
gerakan bibir ya. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan disirkan adalah masih ada gerakan lisan cuma suara yang keluar lirih samar, maka ya sah, boleh dan memang begitu. Adapun kalau yang dimaksud sir adalah hanya dibisikkan dalam hati, mulutnya mingkem tertutup, maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustadz, kenapa ketika kita berdoa dianjurkan untuk menyebut asma Allah Ta'ala terlebih dahulu? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Silakan. Ya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Ini kita sudah bahas di dalam adab-adab berdoa di waktu Ramadan ya. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca atau mengucapkan Al-Asmaul Husna? Karena itulah contoh dari Allah dan Rasulnya. Menyebut nama Allah terlebih dahulu, memuji dan menyanjung Allah. Dalam banyak ayat, banyak surat, itu diisyaratkan demikian. Lihat saja surah Al-Fatihah. Ayat pertama sampai ayat 3 semuanya menyanjung Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, menyanjung Allah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya. Nah, baru di ayat yang keempatnya mengajukan permintaan ihdinas siratal mustaqim di ayat yang kelimanya ya. Ihdinas siratal mustaqim adalah doa. Sebelum berdoa dianjurkan menyanjung dulu Allah Azza wa Jalla dengan menyebut Al-Asmaul Husna. Dan menyebut Al-Asmaul Husna, menyanjung Allah dalam berdoa termasuk salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa dan permintaan kita kepada Allah. Jadi itu atas perintah dari Allah dan contoh dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kami mengundang kepada para pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung melalui line telepon, silakan melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, silakan. Nggak masuk sih kecil sih. Sudah masuk silakan. Bu, silakan. Ya. Gini Ustadz. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, dengan Ibu siapa di mana? Silakan. Ibu Ati di Turangga. Ya, silakan Ibu Ati. Begini Ustadz, kan kita kan udah lama gak ngaji begini Ustadz ya. Terus kita ibu-ibu gini kan kalau di TV gitu ngelihat sambil masak gitu Ustadz ya. Apa keutamaannya dapat nggak seperti kayak kita ngaji di masjid gitu Ustadz? Iya. Barakallahu Wa fika barakallah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ati di Turangga ya. Iya, musim pandemi ini kita tidak ada kajian offline. Kajian langsung di masjid-masjid. Menghindari kerumunan massa walaupun di masjid ya. Untuk apa? Menghindari terpaparnya virus COVID-19 ini ya. Jadi sabar, kita stay at home, kita WFH, work from home, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Membunuh. Nah, cara melawan COVID-19 itu begitu ya. Membunuh mereka. Biarlah mereka mati dengan sendirinya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dijauhkan dari mangsa-mangsa mereka. Jadi COVID ini ibarat api itu ya. Kalau tidak ada objek yang bisa dibakar, api itu akan apa? Akan mati dengan sendirinya. Jadi untuk memadamkan api, selain disiram dengan air dan seterusnya, jauhkan dari benda-benda yang bisa dibakar. Nanti begitu kayu bakarnya habis, dia akan mati sendiri. Pas mau mati, masih bara, terus ada lagi kertas, ya nyala lagi nantinya ya. Bisa gede lagi. Setelah kertas terbakar, ada kayu dilempar ke sana, tambah gede lagi. Akhirnya kebakaran yang tidak bisa terkendali. COVID itu seperti itu. Jadi kalau sudah tidak ada lagi orang yang bisa ditulari gitu ya, maka sudah. Dia akan mati dengan sendirinya. Ya, tapi sudah lemah,
si COVID itu mau mati. Tiba-tiba ada orang lagi mendekat, loncat lagi ke orang dekat, dia kuat lagi. Akhirnya bisa banyak lagi yang tertular. Pertanyaannya apa? Pahalanya sama. Oh iya. Nah, karena itulah kita stay at home. Kajian-kajian kita secara online. Ibu-ibu mendengarkan di rumah, bapak-bapak mendengarkan di rumah. Sabar ya, walaupun banyak yang usul ini sudah new normal nih ya. Adakan lagi kajian. Enggak, new normal itu bukan berarti normal loh. New normal itu tidak normal ya. Ada virus di mana-mana. Yang apa? Hanya kita beradaptasi dengan cara apa? Mengubah perilaku kehidupan kita agar tidak terpapar dengan memakai APD yang lengkap, menghindari kerumunan-kerumunan. Justru kalau tidak menghindari kerumunan, kita tidak memberlakukan new normal ini, gitu ya. Kita akan terpapar ya. Maka selama pandemi COVID-19 ini kita hindari kerumunan walaupun untuk ibadah, untuk sholat berjamaah, untuk kajian-kajian, untuk Jumatan dan kerumunan-kerumunan lain ya. Nah, kajian kita online. Nah, sekarang kalau mendengar radio di rumah, apakah dapat pahala yang sama dengan hadir di kajian? Kalau selama kondisi normal kita sering hadir di kajian, ya kita tetap dapat walaupun mendengar hanya di rumah. Bahkan ketika setiap kita setiap Selasa ya pagi kita ada di Cipaganti atau di Pusdai. Setiap hari hari Kamis kita ada di Al-Ukhuwah. Setiap hari Jumat sore kita ada di Al-Ukhuwah. Setiap hari Sabtu sore kita ada di Cipaganti. Setiap Ahad pagi kita ada di Al-Furqan. Dan begitu seterusnya ya. Rutin terus. Nah, sekarang libur. Tidak ada lagi kajian. Maka bagi orang yang terbiasa hadir, maka pahalanya tetap dapat. Walaupun kita tidak mengadakannya. Karena ada uzur syar'i. Kita tidak ada lagi kajian umpamanya di tempat-tempat tadi. Tapi biasa kita hadir pas hari itu tidak ada kajian, kita tetap dapat pahalanya. Apalagi sekarang ada online, ibu-ibu di rumah mendengarkan di rumah atau sambil masak, dapat nggak pahala yang sama dengan pahala yang hadir di kajian langsung? Iya dapat. Kalau selama ini ibu suka hadir. Tapi kalau selama ini nggak pernah hadir, sekarang ada pandemi, akhirnya tidak hadir, nggak dapat, ya. Oleh karena itulah jangan dikhawatirkan. Tidak adanya kajian offline secara langsung tetap memperoleh pahala yang sama dengan hadir langsung di kajian karena ada uzur syar'i. Demikian Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya dan kembali kita mengangkat penelpon yang akan bertanya. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertanya langsung. Silakan. Dari siapa, di mana Pak? Ya, dari Dwi, dari Bogor. Silakan Pak Dwi. Iya. Mau tanya kalau ini masih bingung dengan apa beribadah di masjid, apakah sudah boleh walaupun Halo, Iya. Terus kita menyimak grafiknya masih naik gitu ya? Oh iya masih naik ya. Kalau misalnya pemerintah masih belum membolehkan untuk ibadah di masjid, baiknya kita seperti apa? Karena beberapa masjid di dekat rumah ini sudah membuka jamaah, sholat berjamaah. Mungkin gitu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Pak Dwi di Bogor, barakallahu fiik. Sekarang ini diberlakukan new normal walaupun menurut para ahli ini terlalu dini. Karena grafik peningkatan penularan COVID-19 ini masih naik. Belum mencapai puncak.
belum turun, apalagi stabil di level bawah belum. Nanti new normal itu pasnya diberlakukan di masa-masa ketika stabil di level bawah ya. Sekarang masih naik, terlalu dini dan terlalu berisiko ya. Kita bercermin ke negara lain, konon di Korea diberlakukan new normal, gagal, akhirnya diberlakukan lagi PSBB secara ketat. Tapi sekarang di dalam era new normal di Indonesia ini, pemerintah termasuk MUI juga sudah menyatakan boleh dibuka masjid dengan aturan yang super ketat. Yaitu dengan ada pemeriksaan suhu badan, dengan tetap memakai masker. Hukum asal sholat memakai masker adalah makruh. Kecuali kalau ada uzur seperti ini, hilang kemakruhannya jadi boleh ya. Membawa sejadah masing-masing, kemudian berjarak dengan soft yang renggang. Kita dahulu di awal-awal musim pandemi COVID-19 ini, beberapa ulama sudah menyatakan tidak sah dan melarang berjamaah secara renggang. Tapi kemudian banyak para ulama yang kemudian merevisi fatwanya menjadi boleh. Kemudian di awal-awal beberapa ulama juga membolehkan hal ini. Sebenarnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala membolehkan hal ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dahulu melarang dan dianggap sebagai sholat munfarid, tapi di akhir-akhirnya beliau merevisi fatwanya menjadi membolehkan karena adanya uzur ya. Oleh karena itulah maka kalau di sebuah masjid itu berada di kompleks perumahan atau kompleks pesantren yang penduduk warga kompleks tersebut melakukan isolasi mandiri dan protokoler yang ketat, memakai APD ketika keluar, jaga jarak, kemudian menunggang kendaraan sendiri baik motor ataupun mobil, dan disiplin setiap kali keluar ke pasar ataupun ke supermarket, menjaga jarak, dan begitu pulang langsung dicuci bajunya, dia mandi ya. Nah kemudian pas ke masjid ada beberapa aturan. Pertama, si pintu terbuka, tidak ditutup. Kalau ditutup memungkinkan ada sentuhan kepada handle pintu ya. Pintu dibiarkan dibuka agar masuk tanpa menyentuh pintu. Kemudian safnya dijaga, jarak 1 atau setengah meter, 1,5 meter. Kipas angin juga supaya sirkulasi udara juga dinyalakan, tidak menyalakan AC karena konon COVID ini lebih aktif ketika di cuaca dingin. Tapi kalau di atas 24 derajat dia lemah dan bisa saja mati, gitu ya. Tidak ada sentuhan selama di masjid. Dan warga yang sholat di sana juga disiplin memelihara diri dari kemungkinan tertularnya COVID, maka bagus, boleh untuk diadakan sholat berjamaah dengan protokoler yang seketat itu ya. Adapun masjid-masjid yang ada di pinggir jalan, tempat persinggahan dan lalu larang orang semuanya boleh ke sana ya, dan tidak bisa dikontrol. Atau masjid yang ada di tengah-tengah pemukiman warga umum, orang-orang yang warga di sana liar, dalam arti liar itu pergi kemana, pakai angkot ke pasar dengan tidak menjaga jarak, berdesak-desakan, sangat rentan terhadap tertularnya orang itu dengan COVID-19, maka saya lebih menganjurkan tetaplah ditutup masjid seperti itu. Jangan sampai masjid itu menjadi media yang potensial penyebaran virus 19 ini, virus corona 19 ini. Jadi satu masjid keadaannya berbeda dengan masjid yang lainnya. Jadi di masjid-masjid yang berada di pinggir jalan atau di tengah-tengah pemukiman yang warganya tidak melakukan isolasi mandiri, ya, tidak ketat, maka dianjurkan untuk tetap menutup karena sangat potensial menjadi media penyebaran virus corona ini, ya. Nah, adapun yang masjid yang bisa dikondisikan
Seperti masjid di daerah pesantren, masjid yang dikelola oleh sebuah yayasan yang ada kompleks tersendiri seperti di Selacau di sini, di Masjid Umar bin Khattab ini, ya sudah bisa dikondisikan, ya ada pagar, gerbang di depan, ya kemudian penghuni di dalam ada, orang-orang luar pagar juga bisa dikenal kedisiplinannya, kemudian diberlakukan prosedur yang ketat selama di dalam masjid. Pintu masjidnya dibuka lebar sehingga tidak ada sentuhan kepada pintu. Di dalamnya tidak ada kontak fisik antar sesama warga jamaah. Kemudian safnya ada renggang, masing-masing memiliki sajadah gitu ya. Dan hanya sholat fardu, sholat sunnahnya sudah di rumah, wudhu juga di rumah ya. Kemudian setelah beres pulang, si masjid itu langsung dipel pakai desinfektan. Insya Allah dengan cara seperti itu aman, bisa diberlakukan seperti itu, silakan. Tapi kalau sekali lagi masjid itu berada di pinggir jalan atau di tengah-tengah pemukiman umum yang susah untuk mengontrol kondisi jamaah, maka sebaiknya tetaplah lockdown, tetaplah ditutup ya. Jadi satu masjid berbeda dengan masjid yang lain. Lahirnya fatwa para ulama yang membolehkan menyusun saf secara renggang itu bagi masjid-masjid yang kondusif, yang bisa dikondisikan seperti itu ya. Demikian Pak Dwi di Bogor. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Ada Umu Adi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz dan keluarga besar kru selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Amin. Ustaz, pertama mohon dilafazkan doa bangkit dari ruku, ada kalimat sami karena sering tidak kedengaran ainnya. Dan kedua, apa fadilah dari membaca Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Bangkit dari ruku ada beberapa lafaz, 4 lafaz yang 4-4-nya dibolehkan karena 4-4-nya didasarkan kepada hadis yang sahih ya. Jadi sami'allah pakai ain, bukan pakai hamzah. Sami'allahu liman hamidah. Itu yang wajibnya sebagai doa bangkit dari ruku di tengah jalan ya. Setelah ajeg sudah berdiri tegak, ketika i'tidal doa wajib ketika itu adalah ada 4, bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana walakal hamdu, ada wa, bisa dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu, bisa juga dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu. 4-4-nya boleh, 4-4-nya dicontohkan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis yang sahih. Itu doa pokok ketika i'tidal, ketika sudah berdiri tegak sehabis bangkit dari ruku. Adapun doa selanjutnya sifatnya sunnah, baik mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Sampai sananya sunnah, apalagi ditambah dengan Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma anta abdi wa ana abduka ya. Wa kulluna laka abdun. Itu sampai sana itu adalah sunnah. Jadi doa bangkit dari ruku yang wajiblah sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah ajeg, setelah i'tidal berdiri tegak, yang wajibnya Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu doa yang wajibnya ya. Adapun yang selanjutnya adalah sunnah mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd sampai akhirnya itu adalah sunnah ya. Demikian lafaz doa bangkit dari ruku dan ketika i'tidal. Terus yang kedua apa? Fadilah dari membaca Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Surah Al-Hasyr 21 sampai 24. Huwallahu alladzi la ilaha illahu
alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim sampai akhir ayat itu. Itu semuanya tentang al-asmaul husna ya. Menyebut al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun ya. Keutamaannya tentu saja banyak. Pertama, sama dengan keutamaan membaca ayat-ayat secara umum. Dari satu huruf dipahalai 10 kali lipat. Dan dari satu ayat sama dengan memperoleh pahala yang sama besarnya dengan mengkorbankan 1 ekor sapi yang besar. Ya. Dan di dalamnya bila kita membacanya dengan penuh penghayatan, kita akan lebih mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat yang kita baca di dalam ayat tersebut, dan tentu saja memperkuat iman kita ya. Maka ayat ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah apabila membacanya disertai dengan penghayatan, karena berisi kumpulan dari al-asmaul husna yang sangat agung ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang melanjutkan pembahasan al-asmaul husna yang selanjutnya, yaitu al-basir ya. Insyaallah kita akan jumpa di jam dan hari yang sama, jam 8 pagi ya, karena ini sifatnya online. Kalau offline kita jam 9, kalau online kita pajukan menjadi jam 8. InsyaAllah semoga Allah memberi kita umur untuk bisa sampai di hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.